Halo, selamat malam rekan-rekan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama dengan saya, Feby Timotius dari Bara Digital Ministry. Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk melihat lebih dalam relasi kita dengan Tuhan dan juga pasti dengan sesama. Nah, temanya menarik sekali. Okekah jikalau aku selamanya single? Nah, nanti teman-teman bisa menyimak dari awal hingga akhirnya, jadi kita bisa belajar lebih dalam ketika teman-teman berada di posisi ini atau punya saudara atau teman-teman yang juga mengalami pergumulan ini, nanti kita bisa sharing. Dan sebelum kita akan mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami menyadari ada banyak keterbatasan, pengertian, pikiran, perasaan kami pada kehendak Tuhan. Tetapi kami rindu malam hari ini Tuhan memberkati kami dengan pemenuhan pengertian dan kehendak-Mu itu melalui firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Samuel Sugiarto. Berkati supaya tema ini juga relevan bagi banyak orang yang saat ini sedang mengalami di masa-masa dan di posisi yang akan kami bicarakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Pak Samuel, saya persilakan Pak. Ya, selamat malam Pak Feby dan selamat malam Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Senang sekali bisa kembali menyapa untuk kita bisa belajar bersama-sama, untuk kita bisa terus mengenal Tuhan, untuk kita bisa mengenal akan kehidupan kita, panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa hidup terus-menerus ditopang oleh anugerah Tuhan dan hidup kita menyatakan kemuliaan Tuhan. Nah, tema kita hari ini, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Feby Timotius, yaitu adalah okekah jika aku selamanya, saya berikan tanda petik ya, selamanya single. Nah, mungkin bagi sebagian orang, khususnya rekan-rekan yang sudah berpasangan atau bahkan sudah menikah, mungkin merasa bahwa, tema ini berarti bukan untuk saya dong. Ini kan bagi mereka yang masih single. Kalau saya kan sudah menikah, kan nggak bisa nih direvisi kembali. Nah, kalau itu yang menjadi pemikiran rekan-rekan, maka saya percaya jawabannya enggak juga sih. Kenapa enggak juga? Tentu jawabannya atau aplikasi ujungnya bukan artinya kita, oh berarti saya ini salah nih menikah. Bukan itu. Tetapi dalam topik ini saya mengajak kita untuk membicarakan mengenai cara pikir, atau lebih tepatnya disebut sebagai Christian worldview, di dalam melihat, mengevaluasi, dan menilai pernikahan, termasuk di dalamnya adalah kehidupan single berdasarkan ajaran Alkitab. Sehingga ini bukan topik untuk sekedar membantu para single ini dapat pasangan, jelas itu bukan topik dan tujuan dari sesi ini, dan juga bukan untuk mendapatkan pembenaran, oh it's okay kok kalau masih single, enggak apa-apa kok, bukankah sekarang fenomenanya ada begitu banyak orang yang akhirnya memutuskan untuk single saja. Tentu juga bukan itu. Kita akan belajar bagaimana Christian worldview, bagaimana cara pikir Kristen di dalam melihat akan isu ini. Nah, untuk memudahkan proses pembelajaran kita, maka saya ingin memaparkan 3 hal, begitu ya. Saya bagi menjadi 3, 2, dan 1. Nah, 3 kategori, tetapi di kategori pertama ada 3 hal yang akan kita bicarakan, lalu kategori kedua ada 2 hal, dan yang terakhir adalah 1 hal. Mengenai isu utama yaitu mengapa sih kita perlu memikirkan secara serius tentang menikah atau tidak menikah, atau hidup single. Kenapa sih topik ini sangat penting? Urusan menikah bukan cuma sekedar dapat jodoh atau tidak. Urusan menikah bukan cuma sekedar masalah apakah orang tersebut cocok atau tidak. Tetapi ada hal-hal lain yang perlu kita pikirkan dan gumulkan. Nah, yang pertama adalah berbicara mengenai 3 tantangan global yang akan mempengaruhi kondisi kita, baik kondisi orang yang menikah pada akhirnya ataupun yang tidak, berarti yang tetap single. Lalu yang kedua adalah tantangan lokal. Dalam hal ini saya maksudkan adalah tantangan konteks Indonesia maupun mungkin beberapa kultur yang cukup mirip. Nah, sehingga dalam hal ini di poin yang kedua nanti isu 2 tantangan lokal ini mungkin tidak berlaku secara global. Bisa jadi orang-orang di negara-negara tertentu atau kultur-kultur tertentu tidak menghadapi tantangan tersebut. Dan yang penting adalah 1 tantangan personal yang saya ingin tantang dan tawarkan bagi setiap kita di akhir daripada sesi ini. Mari kita masuk di dalam bagian yang pertama, yaitu berbicara mengenai 3 tantangan global. Apa sih yang perlu kita pikirkan? Kenapa sih kok kita perlu memikirkan secara serius tentang pernikahan ataupun singleness? Kita perlu melihat bahwa yang pertama adalah kehancuran
pernikahan-pernikahan Kristen yang terjadi. Saya ingin mencoba untuk mengajak kita mengevaluasi dulu ya. Berapa banyak di antara kita melihat, pernah mengalami atau pernah melihat sebuah kondisi pernikahan Kristen, bukan cuma tampilan luarnya, dan juga bukan sekedar di sosial media, yang nampaknya itu indah. Berapa banyak di antara kita? Atau mungkin kalau lebih spesifik, berapa banyak di antara kita yang pernah hidup di dalam kondisi pernikahan Kristen yang indah yang terjadi dalam keluarga kita. Bisa jadi kalau kita anak, kita melihat orang tua kita, oh pernikahan mereka ini indah. Indah itu bukan berarti cuma sekedar tanpa cekcok, bukan sekedar tanpa masalah. Tetapi kalaupun ada masalah, selalu di ujungnya itu ada sebuah growing yang terjadi. Dan relasi yang ditampilkan di dalam pernikahan itu relasi yang harmonis, yang indah, yang saling mempertumbuhkan. Intinya itu kayak kita seolah-olah bisa mengatakan bahwa ini loh pernikahan yang saya ingin dapatkan. Berapa banyak di antara kita yang pernah punya pengalaman tinggal dan menjalani di dalam kehidupan pernikahan yang indah seperti itu. Saya kok yakin kalau ditanya mungkin tetap jawabannya ada sih. Saya bersyukur tetap ada orang-orang yang melihat dan mencicipi kehidupan keluarga yang indah dan ideal tersebut. Tetapi kalau boleh dikatakan mungkin jumlahnya dari hari demi hari itu semakin berkurang. Hari demi hari itu semakin sedikit. Apalagi kalau ditanya begini, indahnya itu seindah apa? Maka kalau kita ditanya indah seindah apa, maka kita perlu kembali ke dalam teks Alkitab. Bukankah Rasul Paulus di dalam suratnya baik kepada jemaat di Efesus mengatakan bahwa relasi pernikahan itu bukan cuma antara dua insan manusia. Gambaran pernikahan antara insan manusia yang satu dengan yang lain itu seharusnya menggambarkan antara relasi Kristus dengan jemaatnya. Bagaimana Kristus mengasihi jemaat dengan rela berkorban habis-habisan, mati-matian. Itulah yang Tuhan tuntut kepada suami. Kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi kamu. Demikian juga gereja dipanggil untuk tunduk, patuh, untuk submit betul-betul dengan hati yang tulus, bukan dengan terpaksa, tetapi dengan rela hati menyerahkan seluruh dirinya kepada Kristus. Demikian juga istri dipanggil bukan untuk hidup seperti gereja. Nah, seindah itu yang seharusnya tampilan pernikahan yang terjadi. Maka pertanyaannya berapa banyak di antara kita? Maka sekali lagi bukankah kesimpulannya tetap sama, bahwa tidak banyak. Nah, bukankah di situ kita bisa melihat bahwa pernikahan Kristen yang hancur itu bisa membuat seseorang memandang pernikahan itu mudah. Karena hanya melihat pernikahan dalam kepingan kehancuran. Atau membuat seseorang mempertanyakan untuk apa saya perlu menikah jika memang tidak ada pernikahan yang ideal. Ini dua sisi ekstrim yang bisa terjadi. Ketika kita melihat, oh nikah itu gampang ya. Oh nikah itu sederhana ya. Mungkin yang kita lihat itu karena itu pecahan-pecahan dari pecahan kehidupan pernikahan yang nggak utuh. Sehingga kita cuma melihat, oh yang penting ya sudahlah, pokoknya nanti kalau ada masalah datang ke konselor, sudah selesai lah. Kalau enggak ya sudah diem-dieman lah. Ya sudah kalau enggak ya pokoknya dijalani sajalah. Nah heran, kita merasa ya so far so good lah. Nah heran kita merasa bahwa ya bisalah dilalui. Mudah kok, sederhana kok. Karena yang kita jadikan patokan itu bukan konsep yang utuh, melainkan hanya kepingan atau pecahan dari potongan pernikahan tersebut. Atau sebaliknya kita selama ini mungkin karena tidak menikmati kehidupan pernikahan, kita selama ini merasa kehidupan keluarga kita tidak ideal, orang tua kita dalam pernikahannya juga tidak ideal. Sehingga kemudian kita bertanya-tanya, kalau gitu buat apa sih? Saya ini menggumulkan untuk mencari pasangan hidup yang toh pada akhirnya harus jujur diakui, bahkan pernikahan hamba Tuhan pun tidak ideal. Buat apa saya menikah? Sehingga dalam hal ini konteks penting yang perlu kita perhatikan. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang rusak dan hancur. Salah satu kehancuran yang terjadi adalah kehancuran di dalam pernikahan Kristen. Dan poin yang kedua adalah adanya pengejaran kebebasan hidup yang sebebas-bebasnya. Kita hidup di dalam zaman di mana kita itu kepingin bebas, dan kepingin bebas yang sebebas-bebasnya.
kebebasan yang semakin tanpa batas. Dan berbagai macam isu yang ada di sekeliling kita yang terjadi sebenarnya merupakan ekspresi, mungkin bisa dikatakan ekspresi awal atau sebagian ekspresi dari pengejaran kehidupan yang bebas sebebas-bebasnya. Nah, saya ingin membatasi karena topik kita berbicara mengenai pernikahan, maka saya ingin mengajak kita melihat di dalam konteks pernikahan. Bukankah kita bisa mendapati ada degradasi konsep dan praktek kehidupan pernikahan dari masa ke masa? Saya ajak kita melihat secara garis besar ya. Tentu saja ini merupakan sebuah titik-titik di antara spektrum yang begitu banyak. Dulu kala orang itu memandang yang namanya menikah itu sakral. Baik dari konteks agama-agama, secara khusus ketika kita membicarakan kekristenan, orang menganggap pernikahan itu merupakan sesuatu yang sangat sakral sekali. Sehingga begitu orang sudah menikah atau orang memasuki dan mempersiapkan pernikahan, mereka mempersiapkan dengan begitu serius sekali. Karena ini dianggap sesuatu yang sakral di hadapan Tuhan. Ini bukan sesuatu urusan yang main-main dan sederhana atau remeh. Tetapi dalam perkembangannya, kalau kita melihat dari waktu ke waktu, kita bisa dapati konsep sakral itu sudah mulai berkurang. Orang memasuki pernikahan karena sakral, dulu orang berupaya untuk menjaga kesucian. Sekarang ya mungkin sudah mulai bergeser dan berkurang. Pernikahan sekarang lebih dipandang bukan sakral, tetapi dipandang sebagai sesuatu yang benar. Yang artinya secara legal, hukum benar. Kalau sudah pacaran, ya sudahlah nikah. Daripada nanti kamu melakukan sesuatu hal yang aneh-aneh. Pernah mendengar ungkapan seperti itu? Kalau kita pernah mendengar ungkapan seperti itu, bahwa berarti itu gambaran bahwa pernikahan bukan lagi dipandang sebagai sesuatu yang sakral. Nggak banyak sih elemen untuk memikirkan pernikahan. Kalau sakral kan perlu dipikirkan secara serius, mendalam. Yang penting sekarang, ya sudahlah kalau sudah sama-sama cocok, daripada macam-macam, daripada semakin melakukan tindakan amoral secara hukum, ya sudahlah, dilegalkan saja. Itu pernikahan di dalam konteks perkembangannya. Atau mungkin saya menduga sebagian sudah mengalami perkembangan yang lebih. Yaitu apa? Ada orang-orang tertentu yang menganggap bahwa pernikahan itu dianggap sebagai sebuah kekangan. Di dalam beberapa konteks, karena ini bicara tentang tantangan global ya, di dalam beberapa negara mungkin menganggap bahwa bisa kok hidup tanpa perlu pernikahan. Asalkan saya dengan kamu merasa it's okay, ya jalan saja. Kalau nanti dirasa kita sama-sama it's okay, nggak okay lagi, ya sudah. Tinggal kita berpisah. Justru dengan semakin dilegalkan di dalam sebuah institusi atau ikatan pernikahan yang diatur di dalam kaitannya keagamaan ataupun secara hukum, maka kita merasa itu lebih ribet. Kalau nanti mau putus, kalau nanti mau nggak jalan bersama lagi, maka harus mengurus perceraian dan belum tentu semua orang siap dengan status perceraian, belum tentu mengurus perceraian juga mudah. Sehingga pernikahan dianggap sebagai sebuah kekangan. Toh sudahlah, yang penting daripada itu lo lihat tuh, orang menikah, hidupnya juga kacau. Kita nih lo nggak menikah hidup bersama, that's okay. Bisa jalan sama-sama, nggak masalah. Nanti kalau masalah punya anak, itu urusan yang lain. Itu sederhana, nanti aja dipikirkan. Selama kita merasa kita oke, selama kita bisa enjoy, selama kita bisa menikmati, jalan saja. Bukankah kita bisa mengamati ya, degradasi itu. Pernikahan dari masa ke masa. Demikian juga kita melihat ada degradasi dalam hal gender dan seksualitas. Khususnya sekali lagi di dalam konteks pernikahan. Dulu kala orang merasa yang namanya menikah itu apa? Ya harus relasi di dalam konteks pernikahan itu pria dan wanita. Dan tentu saja nanti di dalamnya ketika sudah menikah, maka mereka diizinkan dan dibenarkan untuk kemudian melakukan relasi atau hubungan seksual. Siapa yang melakukan hubungan seksual? Ya suami dan istri. Kenapa seperti ini? Karena pernikahan itu sakral. Kembali poinnya pada poin sakralitas. Dan harus gendernya adalah laki-laki dan perempuan yang kemudian dipikirkan di dalam hal tersebut. Tetapi dalam perkembangannya kita melihat bahwa relasi pernikahan itu bisa sih pria dan wanita oke. Bisa dalam konteks kita pria dan wanita itu bisa sama-sama berelasi seksual. Tapi apakah harus
di dalam pernikahan. Mungkin sebagian akan berkata, ya nanti ujung-ujungnya menikah nggak apa-apa sih. Tapi kalau sebelum menikah mau dulu, ya nggak apa-apa. Maka itu konteks pernikahannya mulai dilepas. Seksnya tetap boleh dinikmati, tetapi konteks atau ikatan pernikahannya mulai pelan-pelan dikendurkan. Kalau dalam sakralitas pernikahan, maka seks hanya terjadi di dalam pernikahan. Tetapi dalam perkembangannya, seks juga boleh terjadi di luar pernikahan. Nanti ujungnya mau jadi menikah atau tidak, itu urusan belakang. Dan yang perkembangan yang paling terkini sekarang adalah relasi seks. Itu pilihan. Itu benar, sesuai dengan keinginan kita. Dan dengan siapa? Dengan siapapun, bahkan dengan apapun. Bukannya kita mengamati apakah harus laki-laki dengan wanita di dalam relasi seksual. Jawabannya jelas, perkembangan sekarang mengatakan enggak harus. Mau pria dengan pria, oke. Mau wanita dengan wanita, oke. Mau bahkan manusia dengan bukan manusia, entah itu benda, entah itu binatang, it's okay. Maka kita melihat ada degradasi nih yang terjadi. Dari seks terbatas pria dan wanita dalam konteks pernikahan, pria dan wanita konteksnya dikendurkan, boleh di luar pernikahan, dan sekarang siapapun dalam konteks apapun. Dan apalagi kita hidup di tengah-tengah dunia yang seringkali dijuluki atau dengan istilah post-truth, di mana kita bukan lagi post-modern, tetapi post-truth, di mana orang mengejar segala sesuatu berdasarkan keinginan hatinya, berdasarkan perasaannya. Itu salah satu ciri, tentu tidak menggambarkan secara global. Dan salah satu ciri yang penting dalam post-truth dalam tema kita adalah mungkin bisa digambarkan dengan pertanyaan ini. Mengapa sih saya harus hidup menurut apa yang orang lain itu inginkan dan tuntut? Kenapa sih? Oh, institusi keagamaan tetap mewajibkan bahwa pernikahan harus dilakukan dengan sakralitas. Kenapa harus? Kenapa kok saya harus memenuhi keinginan tersebut? Bukankah itu merupakan upaya penindasan? Bukankah itu merupakan sebuah upaya otorisasi dalam kehidupan saya? Saya dianggap tidak berwenang mengatur diri saya sehingga orang lain perlu mengatur hidup saya. Sehingga di zaman post-truth ini segala sesuatu yang berbau otoritas, apalagi didasarkan kepada dasar keagamaan, itu dipandang sebagai sebuah upaya penindasan. Sehingga orang lebih mengejar, saya bisa memutuskan untuk diri saya tanpa perlu ada pihak luar. Otoritas. Bahkan kemudian dikatakan bahwa itu keagamaan mengatur akan kehidupan saya. Sehingga di dalam konteks ini kita melihat degradasi ini terjadi. Inilah pengejaran kehidupan yang sebebas-bebasnya. Dan poin ketiga yang perlu kemudian kita pikirkan tantangan global yang terjadi, itu adalah pornografi. Saya dan percaya tingkat kecenderungan seseorang terlibat dengan pornografi dari waktu ke waktu semakin tinggi. Dan kalau zaman dahulu orang cuma berpikir pornografi merupakan bagian dalam kehidupan pria saja. Pada nyatanya enggak. Ada begitu banyak wanita-wanita, perempuan-perempuan yang juga sekarang kecanduan dengan pornografi. Pornografi itu memberikan sebuah imaji seksualitas yang sangat jauh dan bertentangan dengan desain penciptaan Allah. Sehingga ketika orang sudah terlibat dengan pornografi, maka konsep bukan cuma sekedar seksualitasnya saja yang kemudian rusak, tetapi bagaimana pria memandang wanita, wanita memandang pria, bagaimana seseorang melihat pernikahan dan relasi dan keintiman dengan cara yang sangat jauh berbeda dan bertentangan dengan apa yang menjadi desain Allah seharusnya. Seks itu seharusnya dilihat sebagai sesuatu yang terlalu indah untuk dilupakan. Seperti lagu kali ya. Sesuatu yang terlalu indah untuk dilupakan. Kenapa? Karena memang di dalam seks itu ada keindahan, ada kenikmatan. Tetapi sekaligus terlalu murni untuk dicemarkan. Saya ulangi ya. Seks itu seharusnya dilihat sebagai sesuatu yang terlalu indah untuk dilupakan. Sekaligus terlalu murni untuk dicemarkan.
Sehingga kalau kita bisa memandang seks dengan gambaran seperti itu, kita pingin, ada hasrat, keinginan itu salah tidak? Tentu tidak salah. Karena memang seks itu begitu indah, didesain oleh Allah. Bukan cuma sekedar relasi manusia dengan manusia, tetapi menggambarkan sesuatu yang jauh lebih. Bayangkan ya, seks itu cuma teaser dari relasi antara Allah dengan manusia. Maka kalau Allah dan manusia itu begitu indah, nggak heran teasernya juga indah. Teasernya juga nikmat. Tetapi ada unsur kemurnian yang begitu penting untuk dijaga. Dan kita tuh takut mencemarkan. Karena begitu sempurna seharusnya. Pertanyaannya adalah apakah saat ini kita juga memandang seks dengan cara pandang yang sama? Dengan cara tolak ukur yang seharusnya tersebut. Nah, tantangan-tantangan global inilah yang perlu kemudian kita pikirkan. Sehingga ketika kita memikirkan, ketika kita mengevaluasi segala sesuatu, mari kita mempertimbangkan keputusan kita untuk menikah atau tidak dengan lebih bijaksana. Nah, sekarang saya ingin masuk kepada dua tantangan lokal. Yang pertama adalah seringkali di dalam konteks lokal, dalam hal ini mungkin bisa dikategorikan Indonesia ataupun mungkin harus lebih spesifik sebagian suku di Indonesia. Kalau saya tidak mau katakan semua ya, karena tentu ini belum ada survei yang mengukur semuanya. Tetapi sebagian akan berkata setuju nih dengan poin-poin ini. Yang pertama adalah seringkali pernikahan itu dipandang sebagai ukuran kedewasaan. Berapa banyak di antara kita seringkali mendengar ucapan orang seperti ini. Sekarang kamu sudah enak ya, tugasmu sebagai orang tua sudah selesai. Kenapa? Anak-anakmu sudah menikah. Orang tua dianggap sukses melakukan tugasnya ketika anak-anaknya sudah menikah, yang artinya dianggap sudah dewasa dan bisa mengatur hidupnya sendiri. Tentu ada elemen-elemen kebenaran bahwa orang menikah harusnya memang sudah lepas dari tanggung jawab orang tua. Tentu setuju. Tapi berapa banyak di antara kita berpikir bahwa ya kalau sudah menikah baru dikatakan dewasa. Sebelum menikah maka belum tentu loh dia dikatakan dewasa. Sehingga ketika ada orang yang sudah menikah, tidak peduli berapapun usianya, pokoknya status pernikahan sudah dipegang, maka orang itu dianggap sudah matang, sudah dewasa. Orang-orang yang menikah dengan usia yang relatif muda, pokoknya sudah menikah dianggap sudah dewasa. Sementara orang-orang yang belum menikah, meskipun usianya sudah matang, tetapi juga biasanya dianggap ada kurang, ada rasa sesuatu yang belum bisa dikategorikan dia ini cocok dilabelkan sebagai orang yang dewasa. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan, saya yakin dan percaya bahwa sebenarnya bukan menikah itu sebagai patokan orang itu sudah dewasa atau tidak. Tetapi kita perlu melihat bahwa pernikahan itu menjadi salah satu cara untuk mendewasakan seseorang. Saya percaya bahwa pernikahan itu kompleks. Bagi Bapak Ibu yang sudah menikah tentu setuju bahwa pernikahan itu kompleks. Kompleks tidak harus ruwet ya. Kalau ruwet itu sudah kompleks, tetapi seringkali ruwet itu ada banyak masalah yang tidak punya penyelesaian. Kenapa? Karena ada masalah-masalah yang jauh lebih dalam yang tidak terselesaikan. Pernikahan itu harusnya memang menjadi sebuah kehidupan yang kompleks. Nah, kompleksitas kehidupan pernikahan menjadi salah satu cara Tuhan untuk mendewasakan. Setidaknya, yaitu dengan cara bertambahnya tanggung jawab, baik secara internal dan tuntutan secara eksternal. Ini proses Tuhan mendewasakan. Yang kau tanya, kenapa kok dikatakan cuma salah satu? Karena sebenarnya cara Tuhan mendewasakan itu begitu banyak. Bukan hanya sekedar melalui pernikahan. Tuhan juga bisa mendewasakan orang di luar konteks pernikahan. Sehingga hal ini dengan kita tahu kalau kita hidup di dalam konteks lokal yang menganggap bahwa pernikahan itu sebagai tanda kedewasaan, sehingga kita merasa bahwa oke nggak ya kalau aku nggak menikah? Seringkali pertanyaan itu muncul karena kita tinggal di dalam konteks seperti ini. Jangan khawatir. Ini merupakan sebuah cara pandang, cara ukur yang tidak tepat. Pernikahan bukan ukuran kedewasaan. Pernikahan justru adalah salah satu proses pendewasaan. Dan yang kedua adalah seringkali konteks lokal yang mempengaruhi adalah tidak menikah itu dianggap sebagai orang yang bermasalah.
Maka kita familiar nggak dengan hal seperti itu? Beberapa contoh misalnya, oh dia nggak menikah, kenapa? Terlalu pilih-pilih sih, sehingga tidak dapat. Berarti apa nih? Orang yang tidak menikah dianggap dia yang terlalu picky. Berarti dia ini punya masalah. Berarti mungkin standarnya terlalu tinggi, terlalu ideal, tidak realistis. Orang ini yang dipersalahkan. Atau kondisi kedua, yaitu apa? Jangan-jangan memang dia itu nggak punya apa-apa. Terlalu jelek, tidak ada kualitasnya, sehingga nggak ada yang mau milih. Bahkan sudah diobral pun orang nggak mau ngambil. Berarti siapa lagi yang bermasalah? Orang itu kan. Yang tidak menikah atau belum menikah itu kan. Yang kemudian dianggap bermasalah. Atau apabila orang yang memutuskan untuk tidak menikah atau belum punya pasangan sampai usia yang cukup senior, banyak orang berpikir gini, pasti ini makin lama-lama makin aneh-aneh karena nggak menikah. Nah, berarti pernikahan itu dianggap bahwa inilah membuat orang itu hidupnya itu wajar, normal, dan seharusnya. Sehingga kalau sudah tua, nggak nikah-nikah, hidupnya ini semakin aneh-aneh. Pasti nih, ada aja. Nanti ciri-cirinya tertentu nih pasti keluar nih. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan, tentu saja saya harus mengatakan nggak bisa dipungkiri bahwa memang ada orang bermasalah. Sehingga itulah sebabnya dia tidak menikah. Itulah sebabnya tidak ada orang yang kemudian menggumulkan dengan serius bersama-sama dengan dia. Karena memang dia bermasalah. Sehingga kalau orang yang bermasalah ini tidak menikah sampai tua, apakah akhirnya ada muncul keanehan-keanehan dalam perilaku yang terjadi? Sangat besar kemungkinan terjadi. Tapi sekali lagi jangan dibalik. Bukan karena tidak menikah jadi aneh-aneh. Bukan. Tetapi ya memang dasarnya atau ada pergumulan, ada masalah yang jauh lebih serius yang tidak terselesaikan. Sehingga semakin hari semakin muncul hal tersebut. Bukankah kita juga mendapati fakta dan realitanya dengan tingginya perceraian menunjukkan bahwa orang yang menikah itu juga nggak lepas kok dari masalah. Buktinya Pak, ya cerai. Meskipun di awalnya dia menikah, tapi kalau dia berpikir bahwa dengan saya menikah, maka semua masalah-masalah saya yang lain akan teratasi. Dengan saya menikah, maka kesendirian saya akan teratasi. Dengan saya menikah, maka kekosongan dalam hidup saya akan teratasi. Tidak heran, pernikahannya tidak akan bertahan lama. Perceraian akan terjadi. Kenapa? Sekali lagi problemnya yang utama tidak terselesaikan. Sehingga dengan saya mengungkapkan fakta ini, maka ketika kita sedang memikirkan, oke nggak ya single, atau bahkan oke nggak ya saya menikah? Itu bukan sekedar menjawab mau nikah dengan siapa. Bukan. Tapi masalahnya adalah apakah pernikahan atau kehadiran pasangan itu merupakan upaya saya untuk menutupi masalah yang saya yang lain atau tidak. Kalau jawabannya iya, jangan menikah. Berarti apa? Berarti kita sedang berusaha menambal sesuatu. Memberikan obat yang salah untuk masalah kita. Kita perlu membereskan urusan kita terlebih dahulu sebelum kita menikah. Demikian pula kita yang mungkin sejauh ini pinginnya menikah tapi masih single dan belum dapat, kita mungkin perlu berpikir, apakah ada hal tertentu dalam diri saya yang perlu saya bereskan terlebih dahulu. Saya tidak mengatakan bahwa karena itu kita tidak dapat pasangan, tapi mungkin itulah cara dan kebaikan Tuhan mengizinkan kita jangan nikah dulu lah, beresin dulu. Setelah kita bereskan, maka Tuhan akan membukakan jalan dan memberikan anugerah bagi kita untuk bisa mendapatkan pasangan. Siapa tahu itu adalah cara Tuhan untuk memberikan kita peringatan. Simple warning yang Tuhan berikan. Nah, ini dua tantangan lokal yang perlu kita kumpulkan dan pikirkan juga. Dan yang terakhir adalah satu tantangan personal, yaitu apa? Berbicara mengenai panggilan Tuhan. Bapak Ibu, jauh sebelum kita memikirkan saya ini menikah atau tidak, ada pertanyaan yang jauh lebih mendasar yang perlu dipikirkan, yaitu berbicara mengenai apa sih yang menjadi panggilan Tuhan bagi saya. Dalam rangka kita memikirkan panggilan Tuhan, disitulah harusnya pernikahan baru digumulkan. Saya ulangi ya. Dalam rangka kita menggumulkan akan panggilan Tuhan, disitulah menikah atau tidak menikah baru kita gumulkan. Artinya apa? Artinya begini. Ketika seseorang itu tahu panggilan Tuhan,
dia sudah melihat akan visi yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupannya, maka disitulah dia baru menggumulkan, apakah saya ini perlu menikah atau tidak? Apakah pernikahan itu akan membuat saya semakin efektif atau tidak di dalam saya menjalankan akan panggilan Tuhan tersebut? Kalau jawabannya iya, saya memang semakin efektif di dalam melakukan panggilan Tuhan ini, maka mari kita menggumulkan untuk kita mencari pasangan. Dan tentulah pada waktu kita tahu kita mencari pasangan untuk semakin efektif memenuhi panggilan Tuhan, disitulah menolong kita melihat kualifikasi, kriteria apa sih yang diperlukan oleh pasangan hidup yang perlu saya dapatkan untuk saya memenuhi panggilan Tuhan tersebut. Seringkali orang bergumul, kriterianya apa ya, batasannya apa ya, sehingga kalau tanya tanpa konteks, yang dijawab ya umum, seiman, sepadan, atau dalam konteks lokal, perlu dipikirkan bibit, bobot, bebetnya. Tetapi itu hal yang sangat umum, itu gerbang luar. Tetapi pertanyaannya adalah, apa yang membuat kita semakin spesifik, kita menemukan orang yang tepat nih? Yaitu adalah, apakah dia sevisi nggak? Apakah dia sejalan nggak? Seirama nggak di dalam memenuhi panggilan Tuhan tersebut? Nah, dalam hal ini kita perlu pikirkan, jauh sebelum kita mikirkan mau single kek, dengan topik kita hari ini, oke nggak untuk aku tetap single? Jangan pikirkan soal nikah atau singlenya. Pikirkan dulu panggilan Tuhan apa? Kita tahu nggak? Kita sadar nggak? Kita melihat nggak visi yang Tuhan singkapkan tersebut? Dan kita perlu juga menyadari bahwa panggilan Tuhan itu bukan cuma sekedar mengenai jawabannya, tapi proses. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Seseorang yang merasa diri lebih efektif melakukan panggilan Tuhan berpasangan, namun belum menemukan pasangan, maka dia juga perlu melihat dan menggumulkan apa panggilan Tuhan dalam kondisi sekarang, sampai nanti ketika Tuhan mempertemukan kita dengan pasangan hidup kita tersebut. Kan tentu ada prosesnya ya. Nah kalau ada proses, jadi jangan berpikir begini, oh berarti sekarang saya ini nggak bisa nih memenuhi panggilan Tuhan tersebut, karena saya ini butuh partner. Berarti saya belum bisa menjalankan hal tersebut. Enggak. Kita perlu memikirkan, oke, memang itu kan visi besarnya. Memang itu adalah tujuan akhirnya. Maka kalau sekarang saya dalam konteks saya sekarang masih single, dan saya belum ketemu pasangan, maka apa nih panggilan Tuhan dalam diri saya sendiri untuk saya menggumulkan, untuk saya memenuhi akan panggilan Tuhan tersebut? Step saya apa? Apa langkah dasar yang perlu saya pijak, yang saya perlu lakukan? Langkah kecil apa yang perlu saya ambil? Nah ini yang perlu juga kita gumulkan dan pikirkan. Sehingga Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, sebagai penutup saya ingin mengatakan demikian. Sukacita seseorang seharusnya karena ia melihat kemuliaan Tuhan. Sekali lagi ya, sukacita kita bukan ketika kita itu nikah atau masih single. Bukan karena status atau kebersamaan atau kebebasan. Bukan itu. Tetapi seharusnya ketika kemuliaan Tuhan itu dinyatakan lebih dan lebih lagi dalam kehidupan kita. Entahkah kita single dan kemuliaan Tuhan dinyatakan begitu besar, disitulah kita harusnya bersukacita. Dan ketika kita menikah dan kemuliaan Tuhan dinyatakan besar melalui kehidupan pernikahan kita, melalui diri kita, melalui keluarga kita, disitulah harusnya sukacita kita itu kita nikmati. Bukan karena nikah atau tidak, tetapi karena kemuliaan Tuhan itu lebih efektif dipancarkan melalui kehidupan kita. Itulah sukacita kita. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita, Bapak Ibu sekalian, maupun juga rekan-rekan, di dalam menggumulkan akan hal ini. Baik, terima kasih Pak Samuel. Ini ketika kita mendengar bersama-sama, ini sesuatu yang juga menarik dan mengingatkan kita ya, bagaimana relasi suami istri, single, atau menikah, pacaran ini sesuatu yang sakral begitu, dan itu dipikirkan yang betul ya, secara kebanyakan orang di sekitar kita juga sedang bergumul dengan hal yang sama, Pak. Nah, tapi satu pertanyaannya, Pak, bagaimana ketika ada kemungkinan nggak sih, Pak, kalau seseorang yang dalam tanda kutip seharusnya single, tapi ternyata terlanjur menikah, dan juga sebaliknya gitu ya, yang seharusnya menikah masih single. Nah, sehingga kayaknya bakal lama, Pak, kalau begitu seseorang yang
harusnya menikah jadi single, tapi sehingga menemukan pasangan hidupnya jadi relatif lebih lama, Pak. Oke, iya, saya setuju dengan Pak Pepi ketika memberikan tanda petik ya, seharusnya nih ya. Nah, ini perlu kita koreksi terlebih dahulu rekan-rekan. Kenapa? Karena dengan ada kata seharusnya itu mengesankan bahwa Tuhan itu menciptakan si A untuk si B. Maka kita berkata, ya harusnya kan nikah nih. Karena Tuhan memang sudah desain kita nih. Dia bakal nikah sama ini nih. Yang ini bakal nikah sama ini nih. Nah, konsepnya berarti seolah-olah Tuhan itu mendesain seseorang untuk orang lain. Padahal kalau kita membaca di dalam Alkitab tidak. Tuhan mendesain manusia adalah untuk Tuhan. Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Maka kalau kita melihat ketika Tuhan pertama kali di dalam rancangan Tuhan, memang Tuhan mendesain manusia berpasangan. Di dalam Kejadian dituliskan seperti itu. Maka kalau kita baca Kejadian 1, di sana dikatakan Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Di dalam desain Tuhan memang ada hal tersebut. Tetapi bukankah di dalam prosesnya Tuhan izinkan Adam itu pernah tinggal sendirian? Belum ada Hawa. Kalau tanya apakah berarti pada waktu itu Adam itu merasa kosong, merasa hidupnya tidak berarti, merasa hidupnya itu kayak ada sesuatu hal yang salah di dalam dirinya? Enggak loh, enggak. Memang tidak baik. Tidak baik apa? Untuk menggenapkan rencana Tuhan. Dan kalau tanya apa rencana Tuhan? Kita sudah baca Kejadian pasal 1. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Kalau Adam sendirian, bagaimana dia bisa memenuhi akan tuntutan tersebut? Jelas jawabannya nggak bisa. Sehingga ada kekurangan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, enggak? Ada. Maka di situ dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Itu perkataan Tuhan sendiri. Tapi kalau kayak gini, apakah Adam betul-betul kurang pada dirinya sendiri ketika dia masih single dan belum ketemu Hawa dan belum ada Hawa pada waktu itu? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena Adam hidup untuk Tuhan. Adam hidup untuk memuliakan Tuhan. Maka selama dia single, dia hidup untuk memuliakan Tuhan. Tetapi untuk memenuhi desain Allah yang jauh lebih besar, Tuhan hadirkan pasangan. Supaya melalui kehadiran pasangan Adam dan Hawa ini, kemuliaan Tuhan lebih besar dinyatakan. Yaitu melalui apa? Kehadiran begitu banyak manusia yang lain. Rencana Allah semakin tergenapi. Sehingga sekali lagi ya, jangan pernah punya bayangan si A atau saya ini berarti didesain, dirancang untuk si B gitu ya. Karena banyak lagu-lagu pernikahan kayak gitu tuh. Memang romantis sih gitu ya. Engkau diciptakan Tuhan memang untukku, aku memang untukmu. Wah, kelihatannya memang romantis. Tapi itu jelas bukan di dalam konsep yang benar. Atau yang kedua, kata seharusnya itu mengesankan, apalagi kalau itu ditanyakan kepada kita nih ya, hamba Tuhan ya. Seolah-olah mengesankan bahwa kita nih hamba Tuhan ini tahu nih rancangan dan desain Allah. Padahal tidak ada satu orang pun yang tahu. Kita itu hanya bisa menebak. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Kenapa ditanyakan bahwa dia ini seharusnya single nih, tapi terlanjur menikah? Kenapa? Karena pada realitanya memang jujur harus diakui. Ada pasangan-pasangan orang yang sudah menikah ya. Entah yang laki, entah yang perempuan. Itu lebih aktif pelayanannya di luar. Lebih banyak mengerjakan. Dan seringkali mendapat hambatan dengan hadirnya keluarga. Sehingga ada orang tertentu yang bahkan pernah cerita tuh, aduh coba ya saya ini nggak nikah ya. Kenapa? Saya ini pasti bisa melakukan lebih banyak hal untuk Tuhan. Nah, kalimat-kalimat seperti itu tuh kan terjadi sesudah menikah. Sehingga dalam hal ini kalau tanya apakah seharusnya dia tidak menikah, itu kan cuma menebak. Andai kata saya tidak menikah, saya akan lebih besar melakukan hal yang lebih banyak untuk Tuhan. Sehingga dalam hal ini apakah ini berarti si A itu memang dirancang untuk tidak menikah? Sekali lagi jawabannya nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Dan bahkan Alkitab juga memberitahu bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28, yaitu menjadikan kita semakin serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Maka kalau sampai pernikahan terjadi, maka saya percaya Tuhan bisa pakai pernikahan ini untuk mendatangkan kebaikan dan untuk tetap menyatakan rencana Allah. Sehingga dalam hal ini jangan kemudian kita membuat upaya excuse atau upaya kita membenarkan tuh, ya udahlah saya bercerai aja lah.
Kenapa? Supaya saya bisa lebih efektif lagi, memuliakan nama Tuhan. Tentu bukan itu jawabannya. Karena pernikahan tetap bisa Tuhan pakai untuk menyatakan kemuliaannya. Maka lebih baik jangan terjebak pada upaya mencari tahu saya itu didesain nikah atau tidak. Itu upaya yang sia-sia. Yang perlu kita justru kejar dan cari adalah apa sih panggilan Tuhan? Itu poin penting yang tidak boleh dilupakan. Apa panggilan Tuhan dalam hidup saya, supaya hidup saya semakin efektif menyatakan kemuliaan Tuhan. Itu yang perlu kita kejar. Kalau kita belum menikah, pikirkan tersebut. Dan masukkan agenda pernikahan di dalam rangka kita memikirkan panggilan hidup kita. Dan kalau kita sudah menikah, maka kita perlu memikirkan juga bagaimana kehidupan pernikahan saya. Bukan cuma sekedar kita jalani pokoknya nikah, pokoknya hidup bersama, nanti kalau punya anak ya udah dirawat bersama, that's it. Bukan. Tapi bagaimana melalui pernikahan saya pun, Tuhan juga bisa dinyatakan dengan lebih besar lagi, kemuliaan dinyatakan dengan lebih besar lagi. Dalam kehidupan pribadi saya, maupun dalam kehidupan pernikahan saya. Dan di dalam upaya melakukan panggilan Tuhan tersebut, kalau kita bertemu pada akhirnya orang yang tepat, menikahlah, supaya bisa lebih efektif. Itu untuk yang single gitu ya. Nah, jika sekarang sudah menikah dan kemudian ada banyak hal yang jadi terbatas, ini kan isu yang kedua nih ya. Dan nikah nih, tapi kok enggak semakin lebih efektif ya? Ada banyak keterbatasan dalam melakukan pelayanan. Dan rekan-rekanku, mungkin saya harus bisa katakan ini ya. Kita salah di dalam melihat konsep pelayanan. Mungkin kita cuma menganggap pelayanan itu artinya saya dengan orang lain. Atau mungkin sebagian orang berkata pelayanan itu berarti saya dengan gereja. Atau mungkin sebagian orang mengatakan pelayanan itu adalah saya dengan dunia ini. Berarti orang-orang di luar sana tuh yang belum kenal Kristus, yang perlu mendengar Injil. Kalau kita melihat pelayanan hanya sekedar itu, maka itu konsep pelayanan yang tidak utuh. Karena ketika kita menikah, pada dasarnya kita pun juga sedang melakukan pelayanan di dalam keluarga. Suami perlu melayani istri, supaya melalui kehidupan pernikahan, istri itu melihat keindahan Kristus, memuliakan Kristus, meninggikan Kristus, hidup semakin efektif melakukan panggilannya bagi Kristus. Demikian juga istri. Perlu melayani suami, supaya apa? Sampai suami itu semakin efektif hidup melihat Kristus, hidup bagi Kristus, menyatakan kemuliaan Kristus. Dan suami istri perlu sama-sama melayani anak-anak. Supaya apa? Mereka bisa mengenal Kristus. Mereka tahu akan kebenaran Allah. Dan mereka hidup dalam kebenaran tersebut. Dan melalui kehidupan mereka, nama Tuhan dimuliakan. Generasi-generasi ke depan, generasi yang dihadirkan bagi kemuliaan Tuhan. Keluarga pun juga merupakan ladang pelayanan. Sehingga dalam hal ini, kita perlu melihatnya balance. Kita perlu enggak dalam pernikahan kita melayani keluarga? Harus. Bahkan saya setuju dengan sebuah kutipan, meskipun saya nggak bisa mengutipnya literal ya. Tapi kira-kira dia berkata demikian. Pelayanan kepada keluarga itu adalah pelayanan yang utama. Kenapa? Karena pelayanan di luar itu bisa digantikan. Contoh, di bara kan pembicara bukan cuma saya. Ada begitu banyak pelayanan di bara. Tapi siapa bisa menggantikan pelayanan saya sebagai ayah? Siapa bisa menggantikan pelayanan saya sebagai suami? Tentu jawabannya nggak bisa. Pelayanan itu adalah pelayanan yang eksklusif yang Tuhan hadirkan dalam diri saya. Maka saya perlu melayani keluarga saya terlebih dahulu. Saya perlu memberikan prioritas saya untuk melayani anak-anak saya terlebih dahulu. Itu pelayanan yang tidak bisa tergantikan oleh apapun. Tapi apakah berarti kita hanya fokus pada keluarga? Jelas jawabannya tidak. Tapi kita justru perlu melayani keluarga. Ini cara pikir. Kita perlu melayani keluarga kita. Supaya apa? Bersama dengan keluarga, kita bisa melayani gereja dan dunia. Saya ulangi. Kita perlu melayani keluarga, supaya bersama dengan keluarga, bukan cuma individu, tapi bersama dengan keluarga, kita bisa melayani gereja Tuhan. Kita juga bisa melayani dunia ini bagi kemuliaan Kristus. Nah, kiranya jawaban ini bisa menolong kita di dalam menggumulkan akan sekali lagi panggilan hidup kita, dan baru dari situlah kita mengumpulkan apakah kita menikah atau tidak menikah. Baik, wah setuju sekali Pak. Ini karena yang paling esensial ya ketika kita
tahu tujuannya dan sehingga menjalaninya. Bahkan mungkin kalau nanti mungkin di akhir atau di penutup atau mungkin closing statement, kasih sedikit kita tips Pak buat teman-teman muda yang kayaknya ini belum dapet nih gitu ya, atau bahkan mungkin ada tekanan-tekanan secara sosial gitu ya, untuk menikah. Nah ini kan yang kadang-kadang dalam tanda kutip buat orang-orang tertentu rasanya tekanan itu mungkin nggak terlalu berpengaruh gitu, tapi bagi banyak orang muda yang wah di mana-mana tekanan secara sosial itu yang cukup relatif tinggi dan juga dalam tanda kutip bikin seseorang itu jadi mungkin risih dan sebagainya. Nah, terima kasih, tapi ini jawaban yang luar biasa ketika teman-teman kita semua dan siapapun juga yang mendengar di malam hari ini boleh melihat lebih dalam apa yang sebenarnya Tuhan mau maksudkan bagi kita semua. Jadi termasuk hal-hal yang praktis bagaimana memilih atau sedang menjalani kehidupan keluarga, pelayanan, dan lain sebagainya. Baik, saya persilahkan kalau ada closing statement dari Pak Samuel, dan juga sekaligus menolong kita menutup dalam doa, Pak. Oke, nah tadi pertanyaan yang baik dari Pak Febi ya. Jujur harus kita akui memang dalam konteks lokal kita mungkin ya, pernikahan itu atau ditanya sudah nikah belum, apalagi dikejar-kejar, sudah umur berapa nih kok belum menikah, itu bisa memberikan sebuah pressure atau tekanan tersendiri. Saya tidak menyangkali akan hal tersebut. Nanti kalau udah nikah ada tuh pressure-nya sendiri. Sudah punya anak belum? Kapan punya anak? Begitu ya. Wah, ini pressure yang terus bisa diberikan nih ya. Nah, sehingga nanti kalau sudah punya anak udah gede, kapan nih anaknya nikah? Wah, ini sudah bagaikan lingkaran setan yang tidak terputus nih. Nah, untuk alasan itulah maka sesi seperti ini atau topik-topik seperti ini sebenarnya perlu didengar, bukan cuma untuk yang belum menikah. Maka tadi di awal saya katakan bagi yang sudah menikah perlu nggak sih mendengar? Perlu, supaya apa? Kita sama-sama membenahi konsep cara berpikir kita. Kalau cara berpikir kita sudah tepat, maka ketika kita melihat ada rekan kita atau ada keluarga kita atau bahkan ada anak kita yang mungkin belum menikah, kita bukan bertanya kenapa belum menikah, bukan. Tapi kita perlu tanyakan, nah kamu tahu nggak panggilan hidup? Bahkan nggak peduli dia udah nikah atau tidak, yang sudah nikah pun kita perlu tanya, apa panggilan hidup? Kita perlu kejar itunya. Bukan kejar nikah atau tidak nikahnya. Bukan kejar punya anak atau tidak punya anaknya. Nah, sehingga sesi-sesi seperti ini sebenarnya perlu justru didengar oleh yang sudah menikah. Dan para netizen-netizen itu loh. Yang suka komentar-komentar itu, yang suka memberikan tekanan itu perlu untuk belajar mengoreksi cara berpikir. Begitu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, tentu saja tekanan itu tidak bisa dipungkiri. Dan semakin lebih besar ketika memang ada sebuah lubang di dalam hati kita. Ini bagi yang memang belum menikah ya. Ketika kemudian ada tekanan atau ada pertanyaan yang bertubi-tubi diberikan. Dan memang ada sesuatu hal yang kekosongan yang terjadi dalam diri kita atau ada sesuatu hal yang kita memang dambakan yang belum terjawab, itu bisa membuat tekanan itu lebih besar. Jadi sekali lagi, faktor eksternal mempengaruhi jawabannya iya. Tapi faktor eksternal tidak pernah betul-betul menekan. Yang memberikan tekanan paling besar adalah yang ada di dalam hati. Maka perlu kita pikirkan dan kita tanyakan adalah sebenarnya saya punya konsep itu juga enggak? Saya punya cara pikir yang salah? Jangan-jangan selama ini saya berpikir hidup saya utuh ketika saya sudah menikah. Ya heran ketika ada orang bertanya kok belum menikah, kapan mau menikah? Itu menjadi tekanan karena memang lubang di dalam hati kita. Sehingga dorongan saya adalah yuk kita bereskan dulu di hadapan Kristus, di hadapan Injil. Hidup kita, sukacita kita bukan didapatkan dari orang lain, tapi dari Tuhan. Puaslah karena Kristus, puaslah karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Keselamatan yang dihadirkan di dalam kehidupan kita, nilai hidup kita bukan didefinisikan dari pasangan kita, dari status kita, tapi dari karya Kristus yang sudah mati di atas kayu salib bagi kita. Nah, sehingga mari kita hidup dulu di dalam Kristus, puas karena Injil. Sehingga tekanan-tekanan dari luar itu tidak akan memberikan tekanan yang cukup kuat untuk mempengaruhi kehidupan kita. Nah, sehingga perlu membereskan juga apa yang terjadi dalam hidup kita. Jangan-jangan ada berhala-berhala tertentu juga. Misalnya berhala penerimaan, berhala kuasa, berhala status, apapun. Kita perlu bereskan. Sehingga sekali lagi, dengan di dalam diri kita beres,
tekanan dari luar itu tidak akan sangat kuat mempengaruhi kita. Tapi sekali lagi, apakah jawaban ini akan menolong secara cepat nih orang-orang yang selama ini tertekan? Tentu jawabannya tidak. Di tengah-tengah sekarang kita tertekan, mungkin kita berkata, iya ya mungkin ada berhala, saya berusaha mencari tahu, tapi saya tertekan nih. Saya merasa bahwa ketika saya ditanya terus, saya nggak nyaman. Yuk kita doa. Yuk kita memohon, Tuhan berikan saya kekuatan. Saya belum tahu nih apa yang lubang apa dalam hidup saya yang mempengaruhi saya sehingga ucapan-ucapan orang dari luar itu sangat menekan saya. Saya belum tahu. Tuhan tolong singkapkan dan Tuhan tolong berikan saya kekuatan saat ini. Untuk saya bukan risih karena saya belum menikah. Tapi seharusnya saya gelisah karena saya mau menggenapkan panggilan Tuhan dalam hidup saya. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur kalau Engkau senantiasa hadir bersama-sama dengan kami. Sehingga mungkin saat ini sebagian di antara kami yang mendengarkan akan tayangan ini, kami belum punya pasangan. Kami mungkin dilihat orang masih sendiri. Tapi kami tidak pernah benar-benar sendirian. Karena Tuhan selalu beserta dengan kami. Tuhan justru yang jauh lebih besar daripada semua orang-orang yang lain yang bisa memenuhi akan kehidupan kami. Dan Engkaulah satu-satunya jawaban yang kami perlukan di dalam hati dan hidup kami. Tuhan tolonglah, mampukan kami hidup bersukacita karena Engkau. Dan ajarlah kami Tuhan untuk terus-menerus menggumulkan panggilan hidup kami. Baik kami yang sudah menikah, baik kami yang belum menikah, maupun yang akan menikah. Tuhan, kami bukan sekedar melihat pernikahan sebagai titik akhir atau titik awal perjalanan kehidupan kami yang berbeda. Tapi kami melihat pernikahan dalam rangka kami memenuhi panggilan Tuhan tersebut. Tuhan tolong bantu kami di dalam menggumulkan hal tersebut. Sehingga benar-benar Tuhan hidup kami bukan menjadi hidup yang hanya berlalu begitu saja. Tapi hidup kami adalah hidup bagi Tuhan dan hidup memuliakan Tuhan. Berkati Tuhan setiap kami, berikan anugerah-Mu yang cukup dalam hidup kami. Dengar doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi Pak Samuel sudah menolong kita semua untuk melihat lebih dalam perkara ini. Dan juga buat teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih untuk kehadirannya. Dan juga bagikan video-video pembelajaran termasuk video ini kepada banyak orang sehingga semua orang juga boleh diberkati. Saya Feby Timotius bersama dengan Pendeta Samuel Sugiarto dan kerabat yang lain di balik layar. Kami undur diri. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.